Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita tentang Fatu Makkah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam memaafkan orang-orang musyrikin Mekah dan Rasulullah SAW mengatakan idhabu wa antumut thalaqa, pergilah kalian dan kalian bebas, padahal mereka dalam kondisi musyrik dan mereka dimaafkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah perbuatan mereka yang berulang-ulang menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi demikianlah kelapangan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Aqulu lakum kama qala Yusuf li ikhwatihi." Aku berkata kepada kalian sebagaimana perkataan Yusuf kepada saudara-saudaranya, "La tathrib alaikumul yaum." Tidak ada celaan bagi kalian mulai hari ini. Idhabu fa antumut thalaqa. Pergilah kalian dan kalian dalam kondisi bebas. Artinya Rasulullah SAW memaafkan dengan lapang dada, ya. Safhal jamil. Itu maafkan tanpa ada cercaan sama sekali, ya. Makanya Nabi mengatakan la tathriba alaikumul yaum. Tidak ada cercaan bagi kalian. Di sana ada orang memaafkan tapi sambil mencela, mencaci, baru kemudian maafkan, ya, marah. Nabi SAW tidak. Rasulullah mengatakan idhabu fa antumut thalaqa. Pergilah kalian dan kalian bebas. Oleh karenanya ketika Rasulullah SAW memaafkan mereka, padahal mereka dalam kondisi musyrik, akhirnya mereka pun masuk Islam, ya. Dan ini menunjukkan bagaimana sikap akhlak yang mulia menarik perhatian kaum musyrikin. Akhirnya mereka pun masuk Islam. Mereka tahu bagaimana mulianya Nabi yang begitu mudah memaafkan. Setelah itu Nabi SAW duduk di Ka'bah, duduk di Masjidil Haram. Ketika Rasulullah SAW sedang duduk di Masjidil Haram, kharaja Abu Bakar As-Siddiq, maka Abu Bakar As-Siddiq pun keluar menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa jaa bi abihi yaquduhu wa kana qad ami. Maka Abu Bakar As-Siddiq bawa bapaknya, yaitu Abu Quhafah, ya, Abu Quhafah. Ketika itu bapaknya Abu Bakar As-Siddiq sudah dalam kondisi buta, ya, belum masuk Islam. Tatkala Rasulullah SAW melihat Abu Bakar As-Siddiq membawa bapaknya menuju Nabi, maka Nabi segera berkata kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Halla tarakta syaikha fi baitihi hatta akuna ana atihi fihi." Kenapa kau tidak biarkan bapakmu di rumah? Biar saya yang datang, ya. Biar saya yang datang, ya. Subhanallah, Rasulullah SAW begitu memuliakan Abu Bakar. Bapaknya musyrik. Ya, bapaknya musyrik, maka Nabi SAW berkata kepada Abu Bakar, "Kenapa kau bawa bapakmu ke sini? Biar aku yang datang." Ini tawadhu'nya Nabi SAW. Orang datang berbondong-bondong ingin masuk Islam, ingin membaiat Nabi SAW. Maka Nabi berkata kepada Abu Bakar, biarkanlah, harusnya bapakmu di rumah, biar aku yang datang. Sebagai bentuk pemuliaan kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ini hari yang menggembirakan bagaimana bapaknya Abu Bakar masuk Islam. Kita tahu betapa bahagianya seorang ketika mengetahui ayahnya masuk Islam. Hari itu hari yang sangat mulia, sangat indah bagi Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Makanya Nabi memuliakan Abu Bakar. Nabi mengatakan, biarkanlah, seharusnya bapakmu di rumah, biar aku yang datang, bukan dia yang datang kepadaku. Maka Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, huwa ahaqqu an yamshi ilaik." Dia lebih utama untuk berjalan menuju engkau min antamshi ilaihi anta, daripada engkau yang datang menemuinya. Maka Rasulullah SAW pun menundukkan bapaknya Abu Bakar, yaitu Abu Quhafah, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma masaha sadrahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyentuh, mengusap dada dari bapaknya Abu Bakar. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Aslim taslam." Masuk Islamlah, kau akan selamat. Maka Abu Quhafah, bapaknya Abu Bakar, kemudian masuk Islam. Ya. Dan ini diantara keistimewaan keluarga Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah seorang yang Muslim. Kemudian bapaknya juga Muslim. Kemudian anaknya juga Muslim, ya, Islam, ya. Dalam satu zaman, kemudian cucunya juga Islam, semua dalam satu zaman. Jadi 4 generasi. Abu Bakar, kemudian
bapaknya Abu Quhafa Islam, Abu Bakar kemudian Islam, anaknya dia Islam, di antaranya Asma, di antaranya Aisyah. Kemudian cucu-cucunya ya seperti Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair sahabat ya. Sahabat ya. Dia juga hidup di zaman, jadi 4 generasi semuanya dalam kondisi Islam. Ini di antara keistimewaan keluarga Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ketika ayahnya Abu Bakar yaitu Abu Quhafa masuk Islam, wa kana ra'su Abi Quhafa wa lihiyatuhu yaumal fathi kadzugamah. Ketika itu dia masuk Islam, ketika itu kepalanya sudah putih seluruhnya, janggutnya juga sudah putih seluruhnya, seperti thugamah. Thugamah itu semacam tumbuhan yang berwarna putih ya. Warna putih. Jadi menunjukkan seluruhnya ada putih, enggak ada hitam sama sekali saking putihnya. Bayadon, semuanya rambut, jenggot semuanya putih. Sudah sangat tua. Sudah sangat tua. Abu Bakar ketika itu usianya sekitar 2 tahun lebih muda daripada Nabi ya. Ini tahun sekitar mungkin 58 mungkin ya. Ya sekitar 58 Abu Bakar ketika itu, hampir 60. Ayahnya tentu lebih tua lagi ya. Faqala Rasulullah sallam, maka Rasulullah sallam berkata kepada ayahnya atau kepada mereka, "Ghayyiru hadza bi syai'in wa jannibuhu as-sawad." Semirlah rambut dan jenggotnya dengan suatu warna yang lain, tapi jangan kasih warna hitam. Ya, maka disunahkan seorang menyemir rambutnya, jenggotnya dengan selain warna hitam ya. Adapun warna hitam dilarang. Falamma baya Abu Quhafa walidu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Rasulullah sallam wa aslama baka Abu Bakar. Tatkala ayahnya membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayahnya Abu Bakar membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakar pun menangis. Menangis gembira tentunya. Ya, tetapi ada apa di balik tangisan Abu Bakar? Ya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yubkik?" Apa yang buat kau menangis ya? Ternyata bukan tangisan gembira tapi tangisan sedih. Ya, sedih. Apa yang menyedihkan Abu Bakar? Qala, apa yang membuat kau menangis wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, la antakuna yadu ammika makana yadihi wa yuslima wa yuqirrallahu aynaka ahabba ilayya min an yakun. Seandainya yang masuk Islam sekarang adalah pamanmu yaitu Abu Talib, sebagai ganti daripada ayahku, dia masuk Islam dan kau bahagia, Allah buat kau bahagia wa Rasulullah, itu lebih aku sukai daripada Islam ayahku. Dan ini menunjukkan bagaimana cintanya Nabi Abu Bakar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Abu Bakar mendahulukan kebahagiaan Nabi daripada ayahnya sendiri. Bayangkan, siapa yang tidak bahagia kalau ayahnya masuk Islam, ya. Tentu semua orang akan bahagia, ya. Tetapi lihat perkataan Abu Bakar, dan ini benar-benar dia ucapkan sambil menangis. Ya, ketika ayahnya masuk Islam dia menangis. Rasulullah bertanya, "Ma yubkik, apa yang buat kau menangis?" Maka dia berkata, seandainya yang membaiat engkau adalah pamanmu, ya, Abu Talib, ya, menggantikan posisi ayahku yang masuk Islam, ya, pamanmu Abu Talib yang masuk Islam dan Allah membuat engkau bahagia wahai Rasulullah, itu lebih aku sukai daripada Islamnya ayahku. Luar biasa ya bagaimana cintanya Abu Bakar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulailah orang berdatangan menyatakan Islam mereka ya. Di antaranya adalah As-Sa'ib bin Abi Sa'ib ya. Didatangkan Sa'ib bin Abi Sa'ib adalah temannya Nabi ketika masih di zaman jahiliyah ya, teman mainnya Nabi, teman ngobrolnya Nabi ya. Kadzalika ji'a ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul fath bi Sa'ib bin Abi Sa'ib. Maka Sa'ib bin Abi Sa'ib didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun menyambutnya, marhaban kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat yang lain memuji Sa'ib bin Abi Sa'ib. Mereka memuji Rasul ini orang baik begini. Ketika Utsman bin Affan dan yang lain memuji Sa'ib, maka Nabi berkata kepada mereka, "La tu'allimuni bihi. Qad kana sahibi fil jahiliyah." Enggak usah kalian kabarkan aku tentang siapa dia. Jadi Rasulullah ingin memuliakan Sa'ib. Saya tahu siapa dia, dulu temanku waktu saya masih jahiliyah. Dia temanku waktu masih jahiliyah. Jadi Rasulullah mengatakan, "Wahai Utsman, wahai fulan, tidak perlu kabarkan kepadaku tentang si fulan ini. Ini temanku, aku tahu siapa dia." Kata Sa'ib, "Na'am ya Rasulullah, fa ni'ma sahibu kunta." Kata Sa'ib, "Benar ya Rasulullah, dulu engkau adalah teman yang terbaikku." Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ya Sa'ib, wahai Sa'ib, unzur akhlaqaka allati kunta tasna'uha fil jahiliyah." Ingatlah, lihatlah bagaimana akhlakmu yang kau lakukan ketika kau masih jahiliyah. Faj'alha fil Islam. Jadikanlah akhlakmu waktu kau di jahiliyah, yang akhlak baikmu kerjakan pula ketika kau sudah masuk Islam.
akrid dhaif, muliakan tamu, wa akrimil yatim, muliakan anak yatim, wa ahsin ila jarik, dan berbuat baiklah kepada tetanggamu, ya, berbuat baiklah kepada tetanggamu. Ini menunjukkan amalan yang mulia. Rasulullah ingatkan kepada saib, muliakan tamu, jamu tamu, muliakan anak yatim, dan berbuat baik kepada tetangga. Ya. Tapi di antara kisah yang lain adalah Islamnya Fudhalah bin Umair radhiyallahu anhu. Fudhalah bin Umair, ya, namanya Fudhalah bin Umair bin al-Mulawwah. Dia bertekad untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika Rasulullah sallam sedang tawaf, ya. Kemudian Rasulullah sallam mendekati dia. Rasulullah sallam berkata, "Afudhalah, kamu ini Fudhalah?" Kata Fudhalah, "Na'am ya Rasulullah." Fudhalah ya Rasulullah. Faqalahu Rasulullah. Rasulullah sallam berkata kepada dia, Allah membuka tabir. Allah kasih tahu bahwasanya Fudhalah ingin membunuh Rasulullah, mungkin dia jengkel atau apa. Maka Rasulullah sallam berkata, "Madza kunta tuhaditsu bihi nafsak?" Apa yang kau sedang bicarakan dalam hatimu? Yaitu kau ingin bunuh aku. Tapi Rasulullah bilang, apa sedang kau pikirkan wahai Fudhalah? Qala la syai', tidak ada yang saya pikirkan ya Rasulullah. Kuntu azkurullah, aku tadi berzikir kepada Allah. Maka fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa. Rasulullah berkata, Istaghfirullah ya. Tsumma wada'a yadahu syarifah ala sadri, kemudian Rasulullah sallallahu meletakkan tangannya di dada Fudhalah, maka tenanglah hati Fudhalah. Kemudian kata Fudhalah, wallahi ma rafa'a Rasulullah sallallahu yadahu an sadri hatta ma min khalqillahi syai'un ahabba ilayya minhu. Rasulullah letakkan tangannya di Fudhalah. Kata Fudhalah, tidaklah Rasulullah sallallahu mengangkat tangannya dari dadaku kecuali jadilah Rasulullah orang yang paling aku cintai di alam semesta ini. Ya. Akhlak Nabi yang begitu mulia, senyuman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sentuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tadinya dia ingin bunuh Nabi, kemudian menjadi sangat sayang kepada, sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tadi pernah kita sebutkan pada pertemuan lalu orang-orang yang telah divonis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibunuh meskipun mereka berlindung di sitar Ka'bah. Di antara orang tersebut adalah Ikrimah bin Abi Jahal. Ya. Rasulullah SAW suruh bunuh mereka, siapapun, meskipun mereka sedang berlindung di sitar Ka'bah. Ya. Suruh bunuh. Di antara orang tersebut adalah Ikrimah bin Abi Jahal. Rasulullah suruh cari mereka. Di antara 10 orang yang divonis untuk dibunuh, Ikrimah bin Abi Jahal. Ya. Sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan lalu, tatkala Khalid bin Walid masuk ke kota Mekah, maka dia dihadang oleh beberapa tokoh Quraisy, yaitu Ikrimah bin Abi Jahal, Safwan bin Abi Umayyah, Suhail bin Amr, yang ketiganya masuk Islam nanti. Di antaranya Ikrimah bin Abi Jahal, putranya Abu Jahal, Ikrimah. Ketika Khalid bin Walid ternyata tidak bisa dilawan, begitu hebatnya Khalid dalam pertempuran, akhirnya mereka kabur. Di antara yang kabur adalah Ikrimah bin Abi Jahal, maka dia pun kabur wa dhahaba ila Jeddah, dia pergi ke Jeddah, kota Jeddah. Kemudian dia pun naik kapal berlabuh di lautan. Ketika dia sedang berada di atas kapal di tengah laut, tiba-tiba ditimpa dengan angin yang kencang, gelombang yang besar. Maka seluruh orang-orang yang berada di atas kapal berkata, "Akhlisu, ikhlaskan niatmu, ikhlaskan niat kalian. Fa inna alihatakum la tughni ankum syai'an hahuna." Percuma Tuhan-Tuhan kalian tidak akan bermanfaat di sini. Ya. Tuhan-Tuhan kalian tidak akan bermanfaat di sini, ya. Dan ini menguatkan bagaimana Allah sebut dalam Al-Qur'an, wa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Orang-orang musyrikin kalau mereka sedang berlabuh di lautan, kemudian diterpa dengan ombak yang besar, maka mereka ikhlas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Kalau mereka diselamatkan Allah ke daratan, mereka syirik kembali. Di sini ketika mereka di tengah lautan, ombak begitu besar, dan di antara penumpang dari kapal tersebut adalah Ikrimah bin Abi Jahal. Orang-orang berkata, "Akhlisu, ikhlaskan niat kalian, minta kepada Allah. Tuhan-tuhan kalian berhala kalian tidak bermanfaat." Maka Ikrimah berkata, "Wallahi la illam yunajjini minal bahri illa al-ikhlas, ma yunajjini fil barri ghairuhu." Kalau tidak ada yang menyelamatkan aku di lautan kecuali ikhlas, maka di daratan pun aku tidak bisa selamat kecuali keikhlasan, yaitu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berkata, "Allahumma innalaka alayya ahdan." Ya Allah, aku punya janji kepadamu. In anta afaitani mimma ana fih, kalau kau selamatkan aku dari musibah sekarang ini, diterpa ombak yang besar di tengah lautan, an atiya Muhammadan, aku akan datang kepada Muhammad. Hatta adha yadiya fi yadihi, akan aku letakkan tanganku di atas tangannya.
Fala ajidannahu afuwan karima, dan aku akan dapati dia Muhammad demi Allah adalah seorang yang pemaaf dan mulia. Ya. Maka akhirnya Ikrimah pun pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian masuk Islam, ya. Masuk Islam. Dalam sebuah riwayat yang mursal, Ikrimah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sanadnya bermasalah, sanadnya mursal, yaitu dari tabi'in langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muta'tiun ra'sahu istihya'an. Dia menundukkan kepalanya malu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ya Rasulullah, istaghfir li kulla adawatin adaitukaha." Ya Rasulullah, mohonlah ampunan bagiku kepada Allah atas segala permusuhan yang aku tegakkan memusuhi engkau selama ini. Ya. Au mauqibin au dha'tu fihi uridu fihi idhara syirk, atau segala kegiatan yang aku lakukan untuk menjadikan syirik unggul, mohonkanlah ampun buatku. Maka Rasulullah SAW berkata, Allah maghfir li Ikrimah kulla adawatin adaniha au mauqibin au dha'a fihi yuridu an yasudda an sabilik. Ya Allah, ampunilah Ikrimah bin Abi Jahal atas segala permusuhan yang dia tegakkan untuk memusuhi aku, atau segala kegiatan yang dilakukan untuk menghalangi orang dari jalanmu, ampunilah dia. Maka Ikrimah pun masuk Islam dengan baik. Bayangkan, bapaknya Abu Jahal, anaknya Ikrimah masuk Islam, dan Islamnya indah, dan dia pun wafat mati syahid dalam perang Ajnadin. Dalam perang Ajnadin pada khilafah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Inilah Ikrimah bin Abi Jahal. Bagaimana bapaknya musyrik, anaknya mati syahid, dan itu sangat mungkin, ya. Tapi yang kedua, orang yang tadinya divonis untuk dibunuh, ternyata dia pun tidak dibunuh dan masuk Islam. Orang kedua yang juga divonis oleh Nabi SAW untuk dibunuh, meskipun bersembunyi di Ka'bah, meskipun berlindung di bawah sitar Ka'bah harus dibunuh, adalah Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Sudah kita jelaskan, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah, dia dahulunya menulis wahyu untuk menulis Al-Quran, ya, tapi kemudian dia ujub dan akhirnya dia murtad. Intinya dia murtad. Kemudian dia kabur. Kemudian dia mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan orang ini murtad maka dibunuh, ya. Tatkala Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah mengetahui Rasulullah SAW sudah menghalalkan darahnya, maka dia pun sembunyi. Percuma dia bakalan dibunuh, siapapun ketemu dia akan dibunuh. Maka dia sembunyi. Dia sembunyi, kemudian dia pergi kepada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan, ya, mantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Utsman bin Affan adalah saudara sesusuannya, saudara sepersusuannya Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Jadi subhanallah, zaman dahulu mereka kalau saudara sepersusuan mereka benar-benar dekat, ya. Bukan hanya susu kemudian lepas begitu saja, tapi saudara sepersusuan mereka merasa benar-benar ada darah daging yang sama, ya. Dan mereka dekat di antara mereka, ya. Maka Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah pun pergi ke Utsman bin Affan. Kemudian tatkala orang-orang sudah tenang, maka dia pun minta Utsman untuk mengamankan dia untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, minta diamankan. Maka Utsman pun membawa Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Utsman berkata, "Ya Rasulullah, bai Abdullah." Ya Rasulullah, baiatlah Abdullah. Farafa Rasulullah SAW ra'sahu, Rasulullah SAW angkat kepalanya, fanadhara ilaihi thalathan. Rasulullah SAW lihat kepada dia 3 kali. Lihat sekali, 2 kali, 3 kali. Ya. Setiap kali Nabi enggan tidak mau baiat sama dia. Ya. Fabaya'ahu ba'da thalath. Setelah 3 kali baru kemudian Rasulullah SAW baiat dia. Ya sudah, dia masuk Islam. Rasulullah maafkan. Falamman sarafa Utsman wa Abdullah, tatkala Utsman dan Abdullah pergi, maka Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, "Amma kana fikum rajulun rasyid." Tidakkah ada di antara kalian orang yang cerdas? Yaqumu ila hadha hina ra'ani kafaftu yadiya an bai'ati fayaqtuluhu. Tidakkah salah seorang dari kalian cerdas melihat ketika dia mengulurkan tangannya, aku tidak membaiat dia, aku tahan tanganku lantas bunuh saja? Ya. Kenapa kalian tidak bunuh dia? Qalu, mereka berkata, "Ma daraina ya Rasulullah ma fi nafsika." Kami tidak tahu niatmu seperti itu ya Rasulullah. Fahalla au ma'ta ilaina bi'ainika, kenapa kau tidak isyaratkan kami untuk membunuhnya dengan matamu? Maka Rasulullah SAW berkata, "Innahu la yanbaghi li nabiyyin an takun lahu kha'inatul a'yun." Tidak pantas bagi seorang nabi punya lirikan
yang pengkhianat ya. Lirikan pengkhianatan lirikan mata ya. Akhirnya Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah masuk Islam dan bagus Islamnya, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia ikut dalam beberapa peperangan untuk memperluas dakwah Islamiyah di berbagai daerah ya. Kemudian dia wafat pada tahun 36 Hijriyah ya. Al-Baghawi meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Yazid bin Abi Habib, dia berkata, kharaja Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah ila Ramlah. Suatu hari Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah pergi keluar ke suatu daerah namanya Ramlah. Tatkala di pagi hari dia berkata, Allahumma ja'al akhira amali as-subha. Tatkala tiba di waktu subuh ya, dia berdoa, ya Allah jadikanlah akhir amalku adalah salat subuh. Fatawadda'a, maka dia pun berwudu salat subuh, thumma shalla, kemudian dia salat, fasallama an yaminihi, kemudian dia assalamualaikum warahmatullahi sebelah kanan, thumma dhahaba yusallim an yasarihi, kemudian dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika dia salam kedua, Allah pun mencabut nyawanya. Allah pun mencabut nyawanya ya. Dalam doanya dikabulkan sehingga kemudian dia meninggal ya sesuai dengan apa yang dia harapkan ya. Kemudian di antara orang yang dibunuh adalah Abdullah bin Khattal ya. Abdullah bin Khattal tidak selamat ya, dia bunuh ya. Dan dibunuh oleh Abu Barzah Al-Aslami sementara dalam kondisi dia bergantung di sekitar Ka'bah. Kenapa? Karena dia mencaci maki Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya ya. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian orang-orang pun berkumpul menuju di Mekah untuk membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW pun duduk di sofa, di Bukit Sofa, menanti kedatangan mereka, dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berada di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di bawah dari majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Maka orang-orang pun datang, orang dewasa, anak kecil, laki-laki, perempuan, semua membaiat, menyatakan diri mereka masuk Islam dan mereka menyatakan untuk mendengar dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah SAW baiat mereka di atas iman dan persaksian syahadatain ya. Ya, sehingga mereka membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat dari riwayatkan Imam Bukhari Imam Muslim dari Mujashih bin Mas'ud As-Sulami, dia berkata, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa saudaraku setelah Fatu Makkah. Aku berkata, ya Rasulullah, ji'tuka bi akhi litubayi'ahu. Ya Rasulullah, aku datang membawa saudaraku untuk kau baiat dia. Alal hijrah, untuk berhijrah. Dia ingin berhijrah ya Rasulullah, baiat dia. Rasulullah SAW berkata, dhahaba ahlul hijrati bima fiha. Ya. Orang-orang yang hijrah sudah pergi, sudah selesai dengan apa yang pahala yang mereka bawa. Faqultu ala ayyi syai'in tubayyi'u. Kalau begitu kau tidak membaiatnya di atas hijrah, terus engkau baiatnya atas apa? Kata Rasulullah SAW, ubayyi'u alal Islam wal iman wal jihad. Aku membaiatnya untuk Islam, untuk iman dan untuk jihad. Ya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW berkata, bal ubayyi'uhu alal jihad qad inqata'atil hijrah. Aku membaiat dia untuk berjihad karena hijrah sudah terputus. Ya, hijrah sudah terputus. Tidak ada lagi hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah setelah Fatu Makkah. Kenapa? Setelah Mekah ditaklukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Mekah menjadi negeri Islam. Dan namanya hijrah itu dari negeri kafir ke negeri Islam. Sementara sebelum Mekah ditaklukkan masih ada hijrah. Yang ingin penghijrah ke kota Madinah silakan. Karena Mekah masih darul kufur, tempatnya orang-orang kafir, dikuasai orang kafir, sehingga banyak orang berhijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Setelah Mekah dikuasai, tidak lagi hijrah, selesai. Kenapa? Karena Mekah menjadi negeri Islam. Maka tidak dikatakan hijrah dari negeri Islam ke negeri Islam. Maka Nabi berkata, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah setelah Fatu Makkah. Dalam riwayat yang lain, ba'dal yawm. Tidak ada hijrah lagi setelah hari ini. Ya. Tidak lagi hijrah setelah hari ini. Demikian juga Nabi SAW membaiat para wanita. Ya.
Rasulullah SAW baiat para wanita. Ya. Hanya saja ketika Rasulullah SAW baiat para wanita, Rasulullah SAW tidak berjabat tangan dengan mereka. Kata Rasulullah SAW, Inni la usafihun nisa. Aku tidak berjabat tangan dengan para wanita. Innama qawli limro'atin, qawli limi'ati imro'atin. Perkataanku kepada seorang wanita sama dengan perkataanku kepada 100 wanita. Jadi Rasulullah SAW tidak membaiat wanita ketika berbaiat. Beda dengan laki-laki, Rasulullah SAW membaiat dengan tangan. Adapun ketika wanita maka cukup dengan perkataan. Ya. Di antara yang membaiat Nabi SAW adalah Hind bintu Utbah. Hind bintu Utbah. Hind bintu Utbah termasuk salah seorang dari yang Nabi suruh bunuh karena dia mencincang Hamzah. Ya, mencincang Hamzah sehingga Nabi SAW bilang kalau ketemu Hind bintu Utbah bunuh dia. Hind bintu Utbah istrinya Abu Sufyan. Istrinya Abu Sufyan, ya. Sehingga diriwayatkan ketika dia membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun menutup wajahnya, ya. Malu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian akhirnya Nabi membaiat dia, ya. Hind bintu Utbah. Dia pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian dia berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ma kana ala dhahril ardi min ahli khiba'in ahabba ilayya an yadhillu min ahli khiba'ika." Hind bintu Utbah berkata, "Ya Rasulullah, sungguhnya tidak ada keluarga yang paling aku suka untuk terhina seperti keluarga kalian. Aku ingin sekali keluarga kalian terhina. Thumma ma asbaha al-yawma ala dhahril ardi ahli khiba'in ahabba ilayya an ya'izu min ahli khiba'ik." Kemudian sekarang tidak ada keluarga yang paling aku inginkan untuk mulia seperti keluarga engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian beliau berkata, Hind bintu Utbah, "Ya Rasulullah," dia bertanya, "Inna Abu Sufyan rajulun syahih." Dan tadi kita sebutkan betapa banyak sahabat yang seperti ini. Mereka sangat benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka menjadi sangat cinta kepada Nabi. Tidak ada orang yang paling mereka benci di atas muka bumi seperti Nabi. Setelah mereka masuk Islam, tidak ada orang yang paling mereka cintai seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah kita sebutkan dari Amr bin As. Kemudian nanti dari Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Kemudian tadi dari Fudalah. Kemudian sekarang dari Hind bint Utbah. Banyak sahabat seperti itu. Orang yang paling dia benci, yang pingin orang terhina adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika masuk Islam, kebalikan. Maka orang yang paling dia cintai, ya. Seperti Thumamah bin Uthal juga demikian. Dan kalau kita kumpulkan riwayat seperti ini banyak. Sahabat-sahabat yang dahulunya orang yang paling dia benci adalah Nabi, setelah itu menjadi orang yang paling dia cintai. Saya ingatkan lagi dia Thumamah bin Uthal, kemudian Safwan bin Umayyah, kemudian Amr bin As, ya. Kemudian tadi Fudalah, kemudian Hind bintu Utbah, dan masih banyak lagi tentunya yang tadinya sangat benci kepada Nabi kemudian sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hind bintu Utbah ketika ketemu Nabi di Mekah, dia bertanya langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ya Rasulullah," tanya tentang suaminya. "Inna Abu Sufyan rajulun syahih." Ya Rasulullah, sungguhnya Abu Sufyan suamiku adalah suami yang pelit. "Wa laysa yu'tini ma yakfini wa waladi." Dan dia tidak memberikan kepadaku nafkah yang cukup untukku dan cukup untuk anak-anakku. "Illa ma akhadtu minhu wa huwa la ya'lam." Kecuali aku ambil dari dia dan dia tidak tahu. Apakah halal bagiku ya Rasul aku ambil diam-diam dari Abu Sufyan? Rasulullah SAW berkata, "Khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf." Ambillah harta dari suamimu yang cukup untuk engkau dan untuk anakmu secara ma'ruf. Itu tidak mengapa. Tidak mengapa mengambil harta suami kalau suami ternyata tidak memberi nafkah yang sewajarnya. Ingat, ini hanya untuk suami yang tidak memberi nafkah kepada anak istrinya. Maka istrinya boleh mengambil secukupnya untuk keperluannya meskipun suaminya tidak tahu, ya. Ngambil diam-diam dari harta suaminya, ngambil dari ATM suaminya, yang penting buat kecukupan dia dan anak-anak. Tapi kalau suaminya sudah kasih kecukupan dan dia masih ngambil lagi, itu namanya nyolong. Itu namanya apa? Nyolong, ya. Jangan sampai sebagian wanita salah paham dengan hadis ini. Katanya boleh ngambil uang suami diam-diam, ya. Syaratnya boleh ngambil kalau tidak cukup, yang wajar. Bukan tidak cukup, belum dibelikan motor, belum dibelikan emas, belum dibelikan mobil, tidak, ya itu tidak bakalan pernah cukup bagi wanita. Ini maksudnya untuk biaya makan, biaya sekolah anak-anak enggak cukup, ya dia boleh ngambil dari uang suaminya meskipun suaminya tidak tahu. Tapi kalau sudah diberi kecukupan, maka tidak boleh dia ngambil. Kalaupun dia boleh ngambil, tadi kalau tidak cukup dan hanya secukupnya, tidak boleh berlebihan.
Tapi di antara yang menakjubkan kisah Islamnya Safwan bin Umayyah. Siapa Safwan bin Umayyah? Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf bapaknya adalah yang menyiksa Bilal ya. Dan kemudian akhirnya Umayyah bin Khalaf terbunuh setelah perang Badar. Kemudian kakaknya juga Ali bin Umayyah bin Khalaf juga dibunuh. Safwan masih hidup. Safwan bin Umayyah masih hidup dan dia tidak ikut perang ketika itu, tidak ikut perang Badar. Dan ketika dia mendengar bapaknya meninggal, kemudian saudaranya kalau tidak salah namanya Ali bin Umayyah juga meninggal, maka dia sangat dendam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya Safwan bin Umayyah tidak termasuk orang-orang yang dihalalkan darahnya oleh Nabi. Dia tidak termasuk dari mereka. Nabi kan menghalalkan 10 orang. 10 orang ini ketemu bunuh. Meskipun belum berlindung di sekitar Ka'bah, tapi kenyataannya banyak yang dimaafkan. Tapi Safwan tidak termasuk, tapi dia kabur, ya. Dan dia adalah pemimpin besar dari orang-orang Quraisy karena dendamnya kepada Rasulullah SAW luar biasa. Dan dia takut dia terbunuh, maka dia kabur. Kabur setelah dia kalah dari Khalid bin Walid. Ketika Khalid bin Walid sebagaimana kita pernah ceritakan, dia masuk ke Mekah dihadang oleh Safwan bin Umayyah, Ikramah bin Abi Jahal, Suhail bin Amr. Kemudian mereka kabur semuanya. Di antara yang kabur adalah Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Dia pun kabur keluar dari Mekah. Ya. Kemudian saudaranya yang bernama Umair bin Wahab, sepupunya Umair bin Wahab, datang kepada Nabi. Dia berkata, "Ya Rasulullah, inna Safwan bin Umayyah sayyidu qaumihi." Ya Rasulullah, sungguhnya Safwan bin Umayyah ini adalah pemimpin kaumnya. Wa qad kharaja hariban minka, dia telah kabur dari engkau ya Rasulullah. Rasulullah berkata, "Adrik ibna ammik fahuwa amin." Temui sepupumu Safwan bin Umayyah dan katakan dia aman. Jangan takut, tidak ada yang mengganggu dia. Suruh kemari. Ya. Maka Umair berkata, "Ya Rasulullah, a'tini ayah." Ya Rasulullah, berikan aku tanda bahwasanya aku bisa pastikan dia selamat. Ya'rifu biha amanak, agar orang tahu inilah pengamanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Safwan kafir ya, musyrik. Maka Rasulullah SAW berikan ridanya, yaitu selendangnya yang dia masuk ke Mekah dengan pakai ridak tersebut. Ketika Rasulullah SAW masuk Mekah, orang tahu ini ridaknya Nabi. Maka Nabi bilang, "Ini ambil. Kasih, kalau Safwan bin Umayyah pegang ini, orang tahu dia diberi keamanan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maka Umair bin Wahab pun mengejar Safwan bin Umayyah, dia sudah sampai di Jeddah dan sudah ingin naik kapal kabur. Maka saudaranya Umair berkata, "Ya Safwan, Allah fi nafsika an tuhlikaha." Jangan kau binasakan dirimu wahai Safwan. "Fa hadza amanun min Rasulillah qad ji'tuka bi." Inilah tanda pengamanan dari Rasulullah, aku telah bawa untuk engkau. Kata Safwan kepada Umair bin Wahab, "Waihaka, ugrub anni fala tukallimni." Celaka engkau wahai sepupuku, pergilah engkau, jauhlah dariku, menjauhlah dariku, enyahlah engkau dariku, jangan ngomong dengan aku, tidak mau ngomong sama engkau. Kata Umair, Safwan, wahai Safwan, ji'tuka min indi afdhalin nas, aku datang kepada engkau dari seorang yang paling mulia. Wa abarrin nas, orang yang paling baik. Wa ahlamin nas, orang yang paling memaafkan. Wa khairin nas, orang yang paling terbaik. Dan dia adalah anak dari pamanmu, Izzu Izzik, yaitu kalian sama-sama Quraisy. Kita sama-sama Quraisy. Syarafu, kalau dia mulia engkau juga mulia. Wa mulkuhu mulkuk, kerajaannya, kepemilikannya kepemilikanmu engkau juga. Safwan berkata, "Inni akhafuhu ala nafsi." Aku khawatir dia bunuh aku. Kata Umair, "Wa huwa ahlamu min dzalik wa akram." Dia ahlam itu maksudnya memaafkan. Dia memaafkan engkau dan dia sangat mulia. Maka akhirnya Safwan pun berhasil dirayu oleh Umair bin Wahab. Maka dia pun masuk ke dalam kota Mekah dan dia pakai ridaknya Rasulullah. Jadi tidak ada yang berani ganggu dia karena orang tahu itu selendangnya Nabi. Berarti Nabi sudah kasih pengamanan. Dia datang dari Jeddah, datang sampai akhirnya berdiri di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pun memanggil Nabi dengan suara yang keras di hadapan banyak orang. Kata dia, "Ya Rasulullah, ya Muhammad." Dia belum masuk Islam. Dia panggil, "Ya Muhammad." Kata Safwan, "Inna hadza Umair bin Wahab ja'ani biridaika wa za'ama annaka qad ammantani." Sungguhnya sepupuku Umair bin Wahab telah datang membawa selendangmu dan dia mengatakan bahwasanya engkau memberi pengamanan kepadaku. Benar atau tidak? Dan dia ngomong, "Ya Muhammad," di depan banyak orang. Karena dia belum masuk Islam. Maka Rasulullah SAW berkata, "Sadaqa, inzil Abu Wahbin." Benar, turunlah engkau dari tungganganmu wahai Abu Wahab. Abu Wahab maksudnya Safwan bin Umayyah. Qala la wallahi la anzilu hatta tubayyin li wa ja'alni fihi bil khiyari syahrain. Aku tidak akan turun dari tungganganku wahai Muhammad.
sampai kau jelaskan kepadaku dan berikanlah kepadaku pilihan selama 2 bulan. Aku tidak mau masuk Islam, aku mau di sini 2 bulan. Bebas masuk Islam atau tidak, terserah aku. Kata Rasulullah SAW, bal anta bil khiyar, silakan, jangankan 2 bulan, arba'ata ashhur. 4 bulan tidak mengapa kau bersama kami, tidak perlu masuk Islam, terserah kau. La'allallaha yahdik, semoga Allah beri petunjuk kepadamu. Kemudian akhirnya dia pun turun, Safwan bin Umayyah pun turun, ya. Kemudian dia pun ikut bersama Nabi dalam perang Hunain, dalam perang Taif, dan dalam keadaan musyrik. Dia ikut Nabi dalam perang Hunain, dalam perang Taif, dia masih musyrik, dan akhirnya dia masuk Islam. Disebut dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain, kenapa Safwan masuk Islam? Ketika dalam perang Hunain Rasulullah SAW mendapatkan ghanimah yang banyak, dalam Sahih Muslim, ya. Maka Rasulullah kasih dia 100 ekor onta. 100 ekor onta lagi, 100 ekor onta lagi. Kata Safwan bin Umayyah, ini orang paling aku benci di alam semesta. Tetapi Rasulullah SAW selalu memberikan kepadaku. Fama bariha yu'tini. Dia selalu berikan aku 100 ekor onta, 100 ekor, 300 ekor onta. Nabi lihat dia, ketika Nabi menang dalam perang Hunain, Nabi melihat Safwan melihat onta dengan kagum-kagum. Nabi ingin mentaklif mu'allaf qulubuhum, termasuk al-mu'allafatu qulubuhum. Rasul ingin mentaklif hatinya, melembutkan hatinya. Maka Rasulullah SAW melihat dia suka dengan onta, Rasulullah kasih ini 100 ekor onta. Padahal dia paling benci kepada Nabi. Ini Nabi yang bunuh bapaknya, dia paling dendam. Tidak lama Nabi kasih lagi 100 ekor onta. Fama bariha yu'tini. Nabi kasih lagi 100 ekor onta. 100, 300 ekor onta. Akhirnya dia masuk Islam. Dia mengatakan, tadinya ini wajah paling aku benci di atas muka bumi, sekarang menjadi wajah yang paling aku cintai di atas muka bumi. Itulah Rasulullah SAW. Makanya kalau ada orang benci sama antum, antum kasih aja duit. Kasih harta. Namanya harta punya pengaruh, ya. Punya pengaruh. Hadiah punya pengaruh. Ada orang benci sama antum, ya antum kasih aja mobil, ya. Mungkin dia bencinya berkurang. Kasih mobil kedua lagi jadi sahabat. Kasih mobil lagi ketiga menjadi antum orang yang paling dia cintai. Manusiawi, disuka dapat pemberian. Kemudian ada orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin baiat Rasulullah. Ya, tapi dia gemetar ketakutan kepada Nabi. Takut. Dia masuk Islam tapi dia takut melihat karismatik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW pun berkata kepada dia, ya, hawin alaik. Ya, kata Rasulullah SAW, tenang aja, tenangkan, santai. Fa inni lastu bimalik. Ya, aku bukanlah raja. Innama ana ibnu imra'atin kanat ta'kulul qadida bi Makkah. Aku ini hanyalah seorang anak dari aku hanyalah seorang anak dari seorang wanita yang tinggal di Mekah yang makan al-qadid. Al-qadid adalah daging yang dikeringkan, dikasih garam, ya, dikasih garam, ya. Jadi ini orang datang kepada Nabi ketakutan, membaiat Nabi, gemetar, ya. Lihat karismatik Nabi, dia ingin baiat, dia gemetar. Maka Rasulullah SAW mengatakan tenang, tawadhu, kata Rasulullah, tenang, santai aja, jangan begitu. Saya ini adalah bukan raja, saya bukan raja. Kalau raja-raja mungkin senang digituin, bahkan senang agar orang takut sama mereka, bahkan mencitrakan diri mereka, ya. Dipuji habis-habis oleh orang, ya, ingin dikagumi oleh banyak orang, ya. Raja-raja sebagaimana Fir'aun, dia mengatakan laisa li mulku Misra wa hadhil anharu tajri min tahti, bukankah kerajaan Mesir milikku, sungai-sungai yang mengalir di bawahku, afala tubsirun, tidakkah kalian lihat bagaimana kekayaanku, kehebatanku. Banyak penguasa seperti itu, ingin dikagumi, ingin dihormati, ingin ditakuti oleh rakyatnya. Nabi tidak, Nabi mengatakan hawin alaik, tenang saja. Jangan begitu sama aku ini bukan raja. Innama ana bimra'atin, aku hanyalah seorang putra dari seorang wanita dari Quraisy yang tinggal di Mekah, yang juga makan daging yang dikeringkan, ya, daging yang diasinkan dan dikeringkan. Artinya Rasulullah tawadhu, Rasulullah mengatakan, ya silakan, takutlah kepadaku, aku adalah putra dari pemilik kota Mekah, kakekku adalah Abdul Muttalib. Nabi tidak mengatakan demikian. Tapi dia mengatakan, aku adalah putra seorang wanita, agar orang depan dia tidak takut. Sama, kau juga, sekarang Nabi mengatakan, sama, saya dengan engkau sama-sama saja. Ibu kita makan apa? Makan beras, gampangnya kalau kita bahasa mudahnya kita sama-sama makan nasi, enggak usah begitu. Ya, enggak usah, sama-sama makan nasi. Sama ibu saya dulu makan apa? Makan daging yang dikeringkan, bukan daging yang segar, enggak, daging dikeringkan menunjukkan kesulitan hidup, ya. Ketika Nabi ngomong demikian agar orang tersebut menjadi hilang rasa takutnya karena melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang pun datang membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada mereka dengan khutbah yang panjang. Dan Rasulullah SAW kemudian tinggal di kota Mekah selama
19 hari. Aqama Rasulullah SAW di Makkah tis'ata asyara yauman, 19 hari Rasulullah SAW di Mekah. Dan selama itu Rasulullah SAW selalu mengqasar salat. Selalu mengqasar salat. Sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata dari Ibnu Abbas, aqama Nabi SAW tis'ata asyara yaqsur. Rasulullah SAW tinggal di kota Mekah 19 hari dan dia selalu salat qasar. Oleh karenanya Ibnu Abbas mengambil faedah dari hadis ini, dari apa yang dilihat dari Nabi. Dia mengatakan, kami kalau mukim musafir 19 hari kami selalu qasar. Kalau lebih dari 19 hari kami pun menyempurnakan salat 4 rakaat. Tapi selama musafir dan mukim 19 hari, selama itu kami akan qasar. Ini mazhab yang dipilih, dirajihkan oleh sebagian ulama, bahwasanya jika seorang bersafar ke suatu daerah selama belum 19 hari dia masih boleh mengqasar, sebagaimana pendapat Ibnu Abbas yang beliau pahami dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara ijtihadiyah ya. Di 19 hari tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menanamkan akidah ya, tauhid kepada umat, kepada kaum muslimin, menyuruh mereka untuk belajar, berpegang teguh dengan agama mereka ya, dan seterusnya ya. Demikian saja apa yang saya sampaikan kepada ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.